yang kedua adalah hayatun Nabi wa syakhsiyatuhu wa akhlaquh. Hayatun Nabi wa syakhsiyatuhu wa akhlaquhu. Kehidupan Nabi, kepribadian beliau, dan akhlak perangai beliau. Nah, bagaimana kami tahu? Kan begitu pertanyaannya. Bagi orang yang hidup sezaman dengan Nabi, keluar dari mereka, dari pernyataan mereka atau kesaksian orang-orang yang sezaman dengan Rasul, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar pernyataan-pernyataan mereka yang bersaksi bahwa beliau adalah Nabiyyun mursal, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang tidak sezaman, tentu jalan untuk sampai kepada dalil ini adalah mengaji. Tidak ada jalan lain. Mempelajari perjalanan hidup beliau. Dan kita sangat beruntung. Perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinukilkan oleh para sahabat beliau dengan nukilan yang sangat terperinci, dan tidak ada tokoh sepanjang dunia ini dan mungkin nanti tentu sampai akhir zaman yang disampaikan oleh orang-orang sezamannya, baik lawannya, jangan apalagi kawannya, yang begitu detail menceritakan siapa dia, baik khalq, bentuk rupanya, maupun khuluq, akhlak perangai. Tidak ada tokoh sampai hari ini yang begitu rinci mengingat, menghafal, dicatat bagaimana baik bentuk rupa fisik sehingga menjadi kitab yang bisa dibaca sampai hari ini, sebagaimana yang dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah namanya. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab itu berisikan apa? Yang pertama adalah informasi dari para sahabat tentang ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perawakan beliau? Tinggikah, rendahkah? Warna kulit beliau, model rambut beliau, bentuk rupa wajah beliau, termasuk juga jenggot beliau, bahu beliau, cara berjalan beliau, cara bicara beliau, bagaimana beliau berpakaian, seperti apa pakaian beliau yang biasa beliau pakai. Dan termasuk juga akhlak, perilaku, perangai beliau. Karena itu bahkan ada penulis yang mengambil dari berbagai riwayat itu momentum-momentum, peristiwa-peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, dihimpun. Mawaqif baka fiha Nabi. Ada momen-momennya Nabi pernah menangis di waktu itu. Menjadi kitab. Ada mawaqif dhahika. Ada momen-momen Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, tersenyum, marah, gembira, berbagai macam. Dan ada lagi mawaqif, suasana-suasana ketika beliau berinteraksi dengan istri beliau, dengan anak beliau. Nah, cobalah cari
sepanjang kehidupan dunia ini ada manusia yang diingat dengan segar oleh para sahabatnya momentum-momentum itu. Nah, dari sana saja kita sudah bisa sebenarnya mengambil kesimpulan bahwa Muhammad adalah manusia istimewa. Nah, dari kesaksian-kesaksian itulah kita mendapatkan informasi yang meyakinkan bahwa beliau adalah Rasulullah, Nabiullah. Tetapi ini memang bersyarat untuk umat yang hadir kemudian, yang tidak sezaman dengan beliau, tidak melihat wajah Nabi secara langsung di dunia, yang tidak melihat perilaku dan akhlak beliau di dalam pergaulan secara langsung, tentu jalannya adalah belajar. Nah, cuma pertanyaannya sekarang, sampai di mana kita mempelajari kepribadian Nabi kita itu? Itu yang pertanyaan yang mesti dijawab oleh kaum muslimin hari ini.